Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Kiswa dengan NIM 2022110900. Dan saya merupakan mahasiswi dari program studi Hukum Keluarga Islam STAI Darul Ulum Kandangan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang telah saya buat sendiri. Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya pembuatan jurnal ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah lega drafting. Dan perlu diketahui juga dalam pengembangan jurnal ini, saya mengambil referensi kepada salah satu jurnal dari website dosen pengajar mata kuliah ini, yaitu dosen Bapak Ahmad Zaki Yamani. Dan untuk menghemat waktu, langsung saja saya akan memulai pembahasan. Oke, baik, jurnal yang saya buat berjudul Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Adapun pada bagian abstrak, bagian ini memaparkan bagian gambaran singkat dari permasalahan yang diteliti, yang mana hal ini meliputi alasan pemilihan topik. Kemudian ada juga metode penelitian yang digunakan. Lalu pada bagian akhir, abstrak, disertakan ringkasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini saya lakukan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan undang-undang di Indonesia. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis dengan menelaah proses penyusunan undang-undang melalui analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Pada bagian pendahuluan, saya memaparkan alasan bahwasanya mengapa kita harus mengetahui proses penyusunan undang-undang tersebut. Karena dalam menyusun suatu aturan pemerintah, maka diperlukan langkah-langkah yang dipersiapkan dengan baik. Selain memperhitungkan berbagai alternatif dalam menyusun suatu aturan, perlu juga diperhitungkan manfaat dan biaya yang mungkin timbul dari aturan tersebut. Komunikasi dengan pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, juga sangat diperlukan untuk mendapatkan masukan yang penting bagi penyusunan aturan sehingga pada saat penerapannya tidak menimbulkan resistensi yang besar. Proses pembentukan undang-undang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 20 ayat 1 dan 2 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan pedoman dalam penyusunan dan pengajuan undang-undang maupun peraturan daerah. Dalam undang-undang tersebut dijabarkan mengenai tata cara penyusunan undang-undang mulai dari tahap penyusunan, rencana hingga pengesahannya. Yang selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Di sini kita akan membahas mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan dari perspektif normatif yuridis. Nah, proses ini terkait dengan perumusan, pembahasan, dan pengundangan suatu peraturan. Normatif yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Kemudian di sini ada landasan hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan. Landasan hukum ini merupakan dasar penting bagi pejabat atau badan untuk mengeluarkan peraturan. Tanpa adanya landasan ini, peraturan yang dikeluarkan tidak sah. Landasan ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, landasan yuridis formal, yaitu menetapkan badan yang berwenang dan proses penetapan peraturan. Contohnya pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 1945 memberi kewenangan Presiden untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Kemudian yang kedua, landasan yuridis material. Ini menetapkan materi muatan yang harus dimuat dalam peraturan. Contohnya, undang-undang harus mengatur materi tertentu dan isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Kemudian ada peran penting dasar yuridis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Yang kedua, kesesuaian bentuk dan materi. Bentuk atau jenis peraturan harus sesuai dengan materi yang diatur.
Yang ketiga, proses tata cara tertentu. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan ini harus mengikuti tata cara yang ditentukan. Dan yang keempat, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian tahapan kedua dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ada penyusunan RUU dan naskah akademik. Penyusunan RUU ini diajukan oleh DPR atau Presiden. DPD juga dapat mengajukan RUU ini terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan lain-lain. RUU juga harus disertai naskah akademik kecuali untuk RUU APBN, penetapan Perpu menjadi UU, dan pencabutan undang-undang atau Perpu. RUU disertai keterangan pokok pikiran dan materi muatan. Kemudian penyusunan naskah akademik. Naskah akademik ini adalah naskah hasil penelitian atau kajian hukum dan hasil penelitian lain terhadap suatu masalah, bertujuan untuk merumuskan permasalahan dan solusinya, pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis, serta sasaran, ruang lingkup, dan arah pengaturan. Naskah akademik digunakan sebagai acuan penyusunan dan pembahasan RUU atau Raperda. Strukturnya ada beberapa bab. Yang pertama, bab 1, memuat mengenai pendahuluan, latar belakang, sasaran, identifikasi masalah, tujuan, kegunaan, dan metode penelitian. Ya, bab kedua ada membahas kajian teoretis dan praktik empiris, mencakup materi teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, implikasi sosial, politik, ekonomi, dan keuangan negara. Bab ketiga mencakup evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait kondisi hukum, keterkaitan dengan undang-undang atau perda lain, harmonisasi status undang-undang perda yang ada. Bab keempat membahas mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Bab kelima mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Kemudian bab terakhir membahas mengenai penutup, kesimpulan atau saran. Dan berikutnya tahapan ketiga yaitu pengajuan undang-undang. Sumber rancangan undang-undang itu DPR diajukan oleh anggota komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. Yang kedua, Presiden, disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang ketiga, DPD, disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai naskah akademik. Kemudian ada proses harmonisasi dan pembahasan. RUU DPR diharmonisasi oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Adapun RUU Presiden diharmonisasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dan RUU DPD diharmonisasi oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dengan mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang relevan. Kemudian pembahasan RUU dengan DPR. RUU DPR disampaikan kepada Presiden, kemudian ditugaskan Menteri untuk membahasnya bersama DPR selama 60 hari. Kemudian RUU Presiden diajukan kepada DPR dengan penunjukan Menteri yang ditugasi dan DPR mulai membahasnya dalam 60 hari. Dengan catatan, lama pembahasan RUU ini dapat diperpanjang dengan persetujuan DPR dan Presiden. Kemudian RUU yang sudah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden selanjutnya disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden. Kemudian tahap keempat dalam penyusunan yaitu pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, pembahasan. Pembahasan ini dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi, melibatkan DPD jika terkait otonomi daerah, hubungan pusat daerah, dan lain-lain. Dilakukan dalam 2 tingkat. Yang pertama dalam komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus. Pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah,
dan penyampaian pendapat mini oleh fraksi, DPD, dan Presiden. Kemudian tingkat kedua ini dalam rapat paripurna. Isinya mengenai penyampaian laporan hasil pembicaraan tingkat 1, pernyataan persetujuan atau penolakan oleh fraksi dan anggota DPR, dan penyampaian pendapat akhir oleh Presiden, penyampaian pendapat akhir Presiden oleh Menteri yang ditugasi. Kemudian jika persetujuan tercapai secara mufakat, RUU disahkan menjadi UU. Namun jika tidak, RUU tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pas masa itu. Dengan catatan, DPD wajib dilibatkan dalam pembahasan RUU yang terkait kewenangannya. Presiden dapat menyampaikan pendapat akhir dalam pembicaraan tingkat 2. Kemudian pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Jika setuju, itu mengenai suara yang terbanyak. Adapun jika penolakan, RUU tidak lagi diajukan dalam masa persidangan DPR masa itu. Yang kedua, pengesahan. Pengesahan RUU menjadi UU. Tahapannya ada penyampaian RUU, yaitu pimpinan DPR menyampaikan RUU yang disetujui bersama kepada Presiden. Penyampaian dilakukan dalam 7 hari setelah persetujuan bersama. Yang kedua, pengesahan oleh Presiden. Presiden menandatangani RUU untuk menjadi undang-undang dalam 30 hari setelah RUU disampaikan. Konsekuensinya, jika Presiden tidak menandatangani RUU dalam 30 hari, RUU tersebut otomatis menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Dengan catatan, mekanisme ini diatur dalam pasal 76 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, tahapan kelima, yaitu pengundangan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan agar diketahui oleh semua orang. Hal ini dilakukan dengan cara diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI atau tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia atau TLNRI. Kemudian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Diumumkan dalam Lembaran Daerah atau tambahan Lembaran Daerah dan diumumkan dalam Berita Daerah. Selanjutnya, tahapan ke-6 yaitu penyebarluasan prolegnas, rancangan undang-undang dan undang-undang. DPR dan pemerintah bertugas menyebarkan informasi tentang prolegnas, rancangan undang-undang, dan undang-undang kepada masyarakat. Penyebarluasan ini dilakukan sejak tahap penyusunan prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan RUU, hingga perundangan undang-undang. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan. Penyebarluasan prolegnas ini dilakukan bersama oleh DPR dan pemerintah, dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Kemudian penyebarluasan RUU yang sudah dari DPR itu dilakukan oleh komisi, panitia, badan, alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Kemudian penyebarluasan RUU yang berasal dari Presiden dilakukan oleh instansi pemrakarsa. Dan langkah terakhir yaitu partisipasi masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan ini dapat disampaikan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokal karya, dan atau diskusi. Masyarakat yang berhak memberikan masukan adalah orang, perseorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Dan untuk memudahkan partisipasi masyarakat ini, setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Kesimpulannya, proses penyusunan peraturan perundang-undangan itu ada beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, penyusunan Perpu, yang ketiga, pengajuan undang-undang, yang keempat, pembahasan dan pengesahan undang-undang, yang kelima, pengundangan, yang keenam, penyusunan prolegnas, RUU dan UU, dan yang terakhir, partisipasi masyarakat. Penyusunan undang-undang di Indonesia melalui tahapan yang sistematis dan terencana dengan memperhatikan berbagai aspek termasuk kebutuhan hukum masyarakat.
Prolegnas berperan penting dalam memastikan undang-undang yang disusun sesuai dengan prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat. Baik, mungkin hanya ini sekiranya yang dapat saya paparkan mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Jika terdapat kesalahan kata dalam pemaparan tadi, saya memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.